Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk semua penonton. Eh, Kali ini kami kelompok 17 akan mempresentasikan tentang SNA, yaitu Social Network Analysis, lebih tepatnya pada bagian codingannya. Next. Sebelum kami lanjut menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Jebran Sulastyo dengan NIM 21099. Saya Yoktan dengan NIM 105. Saya Cornelius Francisco dengan NIM 92. Next. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut Weserman dan Krauss, pada tahun 1994, social network analysis adalah metode yang digunakan untuk menganalisis struktur jaringan sosial dengan berbagai elemen dalam lingkungan sosial yang saling berhubungan. Berbeda dengan ilmu sosial dan perilaku, analisis jaringan sosial didasarkan pada sebuah asumsi pentingnya hubungan antar aktor atau node. Selanjutnya adalah sentralitas individu. Yang pertama ada centrality. Degree centrality adalah jumlah link yang masuk atau keluar dari sebuah node. Melihat dari gambar di kanan, node B memiliki memiliki degree centrality sejumlah 5. Nilai 5 tersebut terjadi karena node B terhubung dengan node A, node H, node G, node F, dan node D. Selanjutnya yang kedua ada bit witness centrality, yaitu menunjukkan node mana yang berada di jalur komunikasi di antara dua atau lebih kelompok node yang secara struktur terpisah. Kemudian yang ketiga ada closeness, yaitu ukuran jangkauan, menunjukkan seberapa jauh suatu informasi yang berasal dari sebuah node dapat mencapai node lain dalam suatu jaringan atau didasarkan dengan jarak. Kemudian yaitu langkah-langkah dalam codingan yang kami pakai untuk social network analysis. Yang pertama itu kami mengimport data jaringan teman yang berupa tipe itu CSV. Kemudian yang kedua itu kami membuat graf jaringan dengan simpul yang mewakili akun pengguna dan tepi yang mewakili koneksi persahabatan antara mereka. Kemudian yang ketiga itu kami melakukan analisis sederhana seperti menghitung derajat keterhubungan di mana banyak teman yang memiliki pada setiap pengguna. Kemudian mengidentifikasi pengguna dengan keterlibatan di grid atau eh, keterlibatan tertinggi. Kemudian yang keempat itu kami memvisualisasikan graf jaringan dalam bentuk grafik interaktif menggunakan Network X atau Plotly, di mana simpul berukuran besar memungkinkan atau mewakili pengguna yang sangat terhubung atau paling berpengaruh, dan warna atau ukuran tepi merepresentasikan tingkat kekuatan persahabatan. Next. Oke, setelah kita mendengar penjelasan dan langkah-langkah apa itu dari SNA, kita lanjut ke contoh program yang sudah kami buat. Oke, silahkan Franz buat code-nya, silahkan ditunjukin. Oke, pertama-tama kita pastinya akan impor package yaitu Pandas, dan yang penting itu ada network SNX untuk analisis networknya nanti. Terus selanjutnya kita mengimpor datasetnya yang kami temukan. Terus dengan juga uh, kok nggak bisa scroll ya? Oke, oke, dengan seperti melihat info dari datasetnya, terus notes dari datasetnya, dan selanjutnya juga mengecek semua edge atau connection di dalam dataset ini. Oh, tapi sebelum itu kami menggunakan dataset
seperti ini aja untuk pembelajaran kita semua. Sebuah dataset simpel yaitu kayak from Clinton to Hillary dan lain-lainnya untuk menunjukkan network analysis connection-nya. Oke, setelah kita mengecek semua edge atau connection-nya, kita dapat melakukan visualisasi terhadap nodes atau edge-nya. Seperti pada gambar berikut ini. Pada gambar ini dapat dilihat koneksi antar from and to-nya, kayak bisa dibilang ini nama tempat aja. Oke, lanjut lagi bisa dilihat ada berbagai metode yang kami tunjukkan di sini pada codingan ini. Oke, terus ada juga analis degree of centrality, most influential, most important connection, best bit winners, and shortest spans jaringan. Jadi saya coba jelasin yaitu ada degree of centrality. Yang dimaksud di sini adalah uh, ukuran sederhana kayak jumlah koneksi yang dimiliki oleh setiap simpul dalam graf. Terus ada most influential. Most influential itu untuk mengidentifikasi simpul yang paling penting atau berpengaruh dalam jaringan. Dalam contoh, nanti kita bisa lihat sendiri. Terus ada most important connection. Ini mencari hubungan terpenting dalam jaringan di dalam kod ini nanti. Terus ada shortest span yang pastinya jalur terpendeknya. Terus Bitwiner Centrality yang udah jelasin oleh teman saya Franz yang seberapa sering simpul berada di jalur pendek. Terus ada association adalah untuk mengukur seberapa dekat simpul-simpul tetangga dari sebuah simpul yang terhubung sama satu sama lain. Oke, kita lihat di sini most influential itu seperti apa sih? Jadi most influential kayak ya kita lihat di sini kayak ngecek centrality of graph yang udah dibentuk tadi, values-nya berapa, terus kayak akhirnya dapat menentukan most influential sorted yang diulang-ulang terus. Ya, seperti ini. Event currentality-nya. Dengan kita bisa mendapatkan most important link yang sudah saya jelasin tadi, seperti yang pada codingan ini. Shortest path-nya bisa kita dapatkan seperti yang saya jelasin tadi, hingga with winner centrality pada grafik seperti di bawah ini. Ya, ini with winners-nya. Ya, ini base connector sorted path-nya. Terus ada di sini building asset group dengan metode breadth-first search dan metode 2 connected component dengan hasil grafik seperti ini. Dengan pembagian beberapa grup. Dilanjutkan dengan clustering dan selesai. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari kelompok kami. Jevan mana nih, Jevan? Oke, Jevan silakan pantun dulu untuk menutupi sesi penjelasan kita pada hari ini. Teman-teman yang masih punya pertanyaan, silakan drop di kolom komentar karena saya tahu mungkin kelompok kami ini kurang jelas penjelasannya. Oleh karena itu kita dapat belajar bersama-sama, belajar bareng. Oke, Jevan sebagai penutup pantunnya mana? Oke, udah kelapa buah manggis. Sekian dan terima kasih. Oke.